Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance. Satoshi dan kawan-kawan mencapai area yang dipenuhi banyak mudkip. Ketika berjalan di pinggir sungai, Haruka mengumumkan sudah waktunya untuk memulai petualangannya. Saat Haruka terus membentuk posisi kamera, adiknya berharap akan segera menemukan Pokemon baru. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah air terjun. Dihadapkan pada pendakian yang sulit, Takeshi lalu mengirimkan Lotat. Dia mengikatkan batu ke tali, melemparkannya ke udara, dan menyuruh Lotat menggunakan water gun untuk mendorongnya hingga sampai ke cabang pohon. Setelah memastikan tali itu cukup aman untuk digunakan, Takeshi memanjat terlebih dahulu dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Sesampainya di puncak, Haruka membantu teman-temannya naik ke atas. Satoshi menanyakan bagaimana Haruka bisa sampai duluan, dan Haruka bilang dia menggunakan silkon untuk mendaki puncak tadi. Masato mengecek Pokénap dan mengungkapkan bahwa sungai itu terbelah oleh sebuah pulau sehingga alirannya jadi lebih lembut. Mereka berempat terus menjelajahi hutan belantara. Takeshi memperingatkan untuk berhati-hati karena jalannya berlumpur. Setelah keluar dari kabut, mereka melihat ada banyak mudkip yang bermain di sungai. Satoshi pun mengecek Pokédex-nya untuk informasi lebih lanjut. Haruka mengingat pertemuan pertamanya dengan mudkip yang membuatnya basah kuyup. Dan setelah menyadari Pokemon itu ternyata cukup menggemaskan, Haruka berniat menangkap mudkip. Namun mudkip tiba-tiba keluar dari semak-semak dan menyemburkan water gun ke arahnya. Pada saat itu juga salah satu mudkip jatuh ke sungai. Dan Takeshi dengan cepat memerintahkan Lotat untuk menyelamatkannya. Lotat segera melompat ke dalam air dalam upaya mencapai mudkip. Tapi dikarenakan arus yang terlalu kuat, Lotat juga ikut-ikutan terseret. Ketika Takeshi hendak turun tangan, mudkip lainnya berhasil menarik mereka kembali ke tepi. Takeshi berterima kasih kepada mudkip yang melompat mundur karena takut. Takeshi menyatakan niat baiknya dan minta maaf atas tindakan teman-temannya. Tapi Pokemon itu langsung kabur begitu yang lain datang mendekat. Tiba-tiba seorang pria aneh dengan gaya rambut mirip mudkip muncul dari semak-semak. Satoshi dan Haruka awalnya salah mengira itu adalah seekor Pokemon. Tapi setelah pria itu menegur mereka karena ingin melukai mudkip, mereka pun menyadari itu hanyalah manusia biasa. Satoshi dan kawan-kawan menjelaskan situasinya. Pria itu akhirnya percaya bahwa mereka telah menyelamatkan mudkip. Setelah memperkenalkan diri, Numata mengajak Satoshi dan kawan-kawan mampir ke rumahnya. Mereka melihat beberapa telur di dalam kotak kaca, dan Numata mengungkapkan itu adalah telur mudkip. Numata merawat telur yang didapatkannya dari Pokemon League dan memberikannya kepada trainer yang akan memulai petualangan di region Hoenn. Proponamaki juga melakukan hal yang sama, hanya saja Pokemon starter miliknya jauh lebih lengkap. Kalau begitu, tindakannya itu mirip seperti Pokemon Breeder, kata Masato. Meskipun Takeshi membantah bahwa itu sedikit berbeda. Setelahnya, Numata mengajak mereka keluar untuk menyaksikan mudkip yang akan menetas. Begitu menetas dari cangkangnya, mudkip langsung menyemprotkan water gun ke arah Haruka. Saat menceritakan mudkip yang bertindak sebagai penyelamat tadi, Numata sedikit khawatir dengan yang lebih protektif itu. Sebenarnya mudkip itu merupakan Pokemon liar yang ditinggalkan sendirian ketika teman-temannya pergi bersama trainernya. Makanya mudkip itu juga tidak suka dengan manusia. Tim Rocket berada di depan pagar Numata, menyangka ada Pokemon yang disembunyikan di dalamnya. Mereka mulai memerintahkan para Pokemon untuk menghancurkan pagar itu. Meskipun akibatnya Kojiro pingsan setelah dipukul Pokemonnya sendiri. Numata yang menyadari ada seseorang yang menyelinap ke dalam rumahnya, bergegas untuk mengeceknya. Takeshi melihat mudkip berpisah dengan yang lain saat Pokemon itu menggiringnya ke sungai. Takeshi lalu memberinya makan agar mudkip mau berteman dengannya. Numata beserta yang lain menemukan pagar yang telah dirusak, dan pelakunya Tim Rocket segera menampakkan diri. Numata sudah tahu bahwa mereka datang untuk mencuri mudkip. Tim Rocket sebenarnya tidak tahu tentang hal itu, tapi sekarang mereka jadi ingin menangkapnya. Haruka langsung menegur Numata, yang mengakui memang tidak pernah bisa menjaga rahasia. Itu terbukti saat Numata mengatakan bahwa merobohkan bendungan di dekatnya akan menghanyutkan para mudkip. Menyadari dirinya telah melakukan kebodohan lainnya, Tim Rocket merintahkan Cagneya untuk menyerang. Namun Cagneya malah memukul Kojiro hingga tembus ke bendungan. Air yang meluap menarik perhatian Takeshi.
yang memerintahkan Fortress untuk menahannya selagi ia dan Lotat mengamankan Mudkip ke tempat yang lebih tinggi. Hanya saja ada satu yang ketinggalan yang kini terbawa arus deras. Mudkip yang berupaya menyelamatkan temannya akhirnya larut ke air terjun. Untungnya mereka sempat berpegangan pada batu. Takeshi yang melihat talinya masih terikat di pohon, segera mengambilnya untuk bisa turun ke bawah. Takeshi mendesak Mudkip untuk meraih tangannya, dan setelah memohon dengan putus asa, Mudkip pun menjulurkan ekornya. Satoshi dan kawan-kawan menarik mereka sampai ke puncak. Numata berterima kasih atas keberaniannya, namun Takeshi menyerahkan pujian itu kepada Mudkip. Pohon yang tiba-tiba tumbang mengingatkan mereka dengan tim roket, yang saat itu mulai mengumpulkan Mudkip satu persatu. Sampai kemudian Takeshi teringat dengan tanah yang ada di area tersebut. Ia pun memerintahkan Lotat dan Mudkip membasahi tanah. Tim roket yang awalnya bingung akhirnya sadar bahwa mereka semakin tenggelam ke dalam tanah. Setelah Mudkip membebaskan teman-temannya, Satoshi memerintahkan Pikachu Thunderbolt untuk mengalahkan tim roket. Numata mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka dan menyarankan Takeshi agar membawa Mudkip liar itu. Dia merespon dengan melompat ke pelukannya. Takeshi berjanji akan merawatnya dengan baik dan memulai petualangan yang menarik bersama Pokemon barunya itu. Keesokan paginya, Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka melalui sebuah gua. Masato meminta Takeshi agar membuatkan sarapan yang enak begitu keluar dari sini. Yang disanggupi Takeshi asalkan Masato bisa membuatnya tertawa. Saat mereka asik mengobrol, Corpus masuk ke dalam terowongan yang lebih kecil dan menemukan Lodred yang sedang tidur. Corpus lalu menjepit telinganya yang menyebabkan Lodred langsung terbangun karena sakit. Lodred mulai berlari mengelilingi gua sambil berteriak-teriak. Takeshi yang sudah tidak tahan lagi merintahkan Fortress membuat lubang pelarian. Ketika mereka memanggil Pokemon-Pokemonnya untuk melarikan diri, Silcoon lepas dari tangan Haruka dengan Pokemon lainnya yang mengikutinya. Satoshi dan kawan-kawan tidak sempat mengejarnya karena dihalangi oleh Lodred. Setelah Lodred masuk ke dalam tanah, barulah mereka sadar semua Pokemon telah menghilang. Pikachu dan kawan-kawan menemukan Silcoon di tepi yang menghadap air. Corpus mengulurkan tangan untuk meraih Silcoon, tapi malah tergelincir dan semuanya tercebur ke dalam air. Pikachu dan kawan-kawan meluncur di air terjun, yang untungnya masih bisa selamat dan mendarat di kawasan hutan terdekat. Pikachu melihat sekeliling untuk memastikan apakah teman-temannya baik-baik saja. Pikachu berupaya membebaskan Corpus yang tersangkut, dan Treecko mengibaskan ekornya untuk menerbangkan Corpus. Corpus yang mendarat lagi membuatnya sangat marah kepada Treecko. Sebelum keadaannya semakin memanas, Pikachu dan Mudkip turun tangan untuk menghentikan pertengkaran itu. Torchic mulai mengkhawatirkan Haruka, tapi Pikachu segera menenangkannya, dan pasti akan mempertemukan mereka kembali. Kemudian para Pokemon melanjutkan pencarian trainer mereka lagi. Sementara itu, Satoshi dan kawan-kawan yang tidak menemukan para Pokemon di dalam gua meyakini pasti mereka sekarang sudah ada di luar. Haruka mengkhawatirkan Pokemonnya yang bisa saja dalam keadaan bahaya, dan Masato mengungkapkan Pokemon yang ganas yang mereka temui barusan bernama Lodred. Satoshi pun segera mencari data Pokemon tersebut di Pokédex-nya. Tim Rocket yang membuntuti Satoshi dan kawan-kawan masuk ke gua yang sama. Tim Rocket mulai saling menyalahkan saat mereka tersesat di tempat tersebut. Tapi yang lebih parahnya lagi, Sonansu berdiri tepat di atas Lodred. Pokemon yang merasa terganggu terbangun dari tidurnya dan langsung menyerang tim Rocket hingga mereka terbang tinggi ke langit-langit. Di tengah perjalanannya, Corpus berhenti sejenak untuk makan jamur. Pikachu segera menjatuhkannya dan peringatkan bahwa jamur itu sangat beracun. Sebagai gantinya, mereka pun memetik beberapa berry. Tapi karena terlalu rakus, Corpus jadi tersedak. Treecko lalu memukul Corpus untuk meredakan tenggorokannya. Para Pokemon mulai berjalan lagi saat Nuzleaf mengawasi mereka dari atas pohon. Pokemon itu memainkan sebuah lagu yang menyebabkan para Pokemon mulai mengantuk. Nuzleaf yang menyaksikannya sangat puas dengan hasilnya. Saat para Pokemon berputar-putar mengelilingi batu, Treecko menyadari ada yang tidak beres dan segera membangunkan teman-temannya. Treecko menunjuk ke atas pohon di mana pelakunya bertengger di atas sana. Akhirnya Nuzleaf pun turun untuk menantang mereka bertarung. Corpus langsung menjawab tantangannya. Akan tetapi Nuzleaf mampu menghindari serangannya. Meskipun begitu, Nuzleaf sangat terkejut ketika Corpus berhasil memotong daun di kepalanya. Nuzleaf yang merasa terhina kini memanggil teman-temannya dan melarikan diri. Terlepas dari ancaman yang akan datang,
Pikachu bertekad untuk melindungi teman-temannya apapun yang terjadi. Berpindah ke Satoshi dan kawan-kawan yang berhasil keluar gua, memerintahkan Tailo untuk memulai pencarian di udara. Meski hingga saat ini belum ada tanda-tanda di mana sebenarnya para Pokemon itu berada. Singkat cerita, para Pokemon terus berjalan. Tanpa sepengetahuan yang lain, para Pokemon itu mulai ditangkap. Corpus ditangkap setelah dia mengambil beberapa berry yang digantung. Lotad menghilang setelah berenang di dalam kolam. Draco menyadari bahwa Pokemon lainnya tidak ada di belakangnya, sebelum ditarik juga ke atas pepohonan. Torchic berhenti di depan kumpulan bunga, dan akhirnya jatuh juga ke dalam perangkap. Hanya Pikachu dan Mudkip yang tersisa karena Silcoon juga ditangkap. Keduanya melihat Nuzleaf di atas pohon dan segera mengejarnya. Di saat yang bersamaan, Tailo yang menemukan Pikachu dan Mudkip bergegas untuk melaporkannya kepada Satoshi. Nuzleaf menahan para Pokemon di dalam sangkar yang besar, di mana Draco dan Corpus berupaya menghancurkannya tapi tidak berhasil. Tim Rocket mengawasi dari balik semak-semak, dan Nyasu mengungkapkan bahwa Nuzleaf sedang mempertimbangkan untuk membakar Pokemon di tiang pancang, karena Corpus berani merusak daun di kepala Nuzleaf. Musashi mendukung penuh tindakannya itu, menyatakan pasti akan melakukan hal yang sama jika ada yang merusak rambutnya. Tak lama kemudian, Pikachu dan Mudkip tiba di lokasi, mendorong tim Rocket untuk menangkap semua Pokemon itu. Pikachu siap bertarung melawan Nuzleaf, tapi Mudkip memutuskan untuk berbicara baik-baik dengan mereka. Kenyataannya, Nuzleaf tidak tertarik dengan penawaran Mudkip, dan tetap akan menghukum para Pokemon. Tim Rocket lalu menggunakan kesempatan ini untuk menangkap Pikachu dan Nuzleaf. Pikachu dan Nuzleaf mengandalkan serangan terkuatnya, tapi ternyata tidak mempan. Ketika Mudkip berupaya membebaskan teman-temannya, akhirnya Satoshi dan kawan-kawan tiba. Dengan serangan kombinasi antara Tailo dan Forretress, mereka berhasil menghancurkan sangkar. Untuk mengatasi tim Rocket yang hendak kabur, Satoshi menyuruh Corpus meluncurkannya ke balon udara. Satoshi lalu membuka jaringnya sehingga Nuzleaf bisa diselamatkan. Saat hendak membebaskan Pikachu, Kojiro menyuruh Gagnea pin misil, tapi meleset dan malah mengenai alatnya sendiri. Walaupun berhasil membebaskan Pikachu, Satoshi ragu melompat dari ketinggian setinggi ini. Oleh karenanya, teman-temannya membentangkan jaring di bawahnya untuk memudahkan pendaratan Satoshi dan Pikachu. Kemudian Satoshi merintahkan Draco dan Corpus Combo Pound dan Bubble Beam untuk meledakkan tim Rocket. Sehabis itu, Draco menangkap Corpus saat mendarat kembali ke tanah, yang akhirnya mengakhiri permusuhan antar keduanya. Pada sore harinya, para Pokemon dan Nuzleaf saling bermaaf-maafan karena mereka telah melukai satu sama lain. Satoshi dan kawan-kawan sangat bersyukur Pokemon mereka bersahabat dengan Nuzleaf.